Oke, siap? Siap, insya Allah. Bismillah. Bismillah. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Budian, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Siang Gimana juga. nih? Bagaimana nih kabarnya Budian nih? Kedengarannya suaranya kok masih serak-serak ini. Ada apa ini dengan Budian ini? Mungkin bisa Iya benar Pak. cerita di sesi kali ini. Iya benar Pak Ihsan. Saya lagi kurang enak badan, badan merasa meriang dan agak sedikit pusing. Ditambah lagi tadi ada siswa saya yang bikin keributan lagi di kelas. Wah, Sempat bikin saya emosi sebenarnya. Masya Allah, sudah badan kurang fit ya Budian ya, dibela-belain masuk Benar. sekolah, malah ada yang bikin emosi. Memangnya apa yang dilakukan muridnya Budian ini, sehingga bikin emosinya naik ini? Tadi ada siswa saya itu yang mencoret baju temennya, Pak. Mencoret baju temennya Hmm, dan ini sering kali hampir setiap hari buat keributan usil sama temannya. Sampai saya pusing bingung gimana ngatasi anak ini. jadi muridnya Budian ini ganggu temennya gitu ceritanya ya. Ternyata usilnya ini tidak cuma Betul. kali ini saja gitu ya. Betul, Pak. Hmm, nakalnya minta maaf itu ya Budian ya. Jadi yang diinginkan Ampun dah. Budian apa ini kira-kira dalam pertemuan kita kali ini nih? Yang diinginkan sama Ya, Budian setelah sharing kita. saya ingin mendapat solusi sehingga bisa menangani anak yang usil ini yang dilakukan saya selama ini saya merasa belum maksimal. Jadi saya ingin memiliki mendapatkan solusi dari masalah saya Hmm, ini, Pak. menurutnya Budian ini biar kalau menurut versinya Budian ini yang murid seperti apa sih yang bisa dibilang murid yang tidak usil, murid yang ideal? Biar dia itu terlepas dari kategori usil ya, katanya Budian ya sama temennya itu ya. Kira-kira apa nih menurut Budian kriterianya ini? Kalau menurut saya kriteria yaitu anak yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tidak membuat keributan, tidak membuat kegaduhan, tidak usil sama temannya, ya keadaan kelas yang kondusif. Jadi semua bisa tenang belajar, saya juga bisa tenang membersamai mereka. Itu Pak. Gitu ya Budian ya. Murid yang diinginkan ya yang jangan gaduh lah ya, jangan bikin jahil sama temennya, yang harus bertanggung jawab mengerjakan tugasnya sampai tuntas gitu ya Budian ya. Menurut Budian nih, dari skala 1 sampai 10, di mana skala 10 ini yang Budian inginkan ini yang gak gaduh, gak jahil gitu. Murid yang tadi itu ada di angka berapa Budian? Kira-kira murid yang tadi itu ada di angka 3, Pak. Wow, 3. Benar, Jauh memang Budian. rendah, sangat rendah. Sudah diatur. Hmm. Saya meletakkannya di angka 3. Hmm, ya, ya, ya. Memang kayaknya sih saya membayangkan muridnya Budian yang dihadapi ini luar biasa memang ya. Iya, Pak, benar, Pak. Kalau kita bicara peningkatan nih Budian dari angka tiga, angka 3 ya, yang Budian inginkan untuk muridnya tadi itu di angka berapa kira-kira Budian? Ya, paling tidak 5, 6 atau 7. Oh, 7 mungkin Hmm, terlalu tinggi. 6 saja, Pak. 6 saja ya. Ada di 6 saya rasa ini sudah sangat kemajuan yang sangat bagus. Memang idealnya sih ya nilai 10 sih Budian ya, ndak gaduh, ndak Ya, ribut, ndak ganggu temannya, ngerjakan tugas ya, sehingga kondisi kelasnya ini bisa terkontrol. Nah, Budian nih, untuk sampai posisi 6, dari sekian banyak aspek yang diinginkan Budian ini, aspek apa dulu ini yang perlu diperbaiki, yang perlu tindak untuk anak ini kira-kira dari 3 sampai ke 6 biar nggak gaduh mungkin biar nggak jahil atau mengerjakan tugas yang mana Budian? mungkin tidak usil itu, Pak. Tidak ganggu temannya dulu. Yang saya Hmm, dahulukan saya ingin punya kesadaran diri, tidak mengganggu temannya, tidak usil, tidak membuat temannya terganggu seperti itu, Pak. mungkin lebih menjadi anak yang bertanggung jawab ya Budian ya.
Ya boleh, ya seperti itu Pak. Hmm. Jadi kalau menurut Budian ini aspek yang perlu diperbaiki ini anaknya bertanggung jawab gitu ya, nggak mengganggu temennya, Ya nggak apa benar tadi, Pak. nggak jahil, mengerjakan tugas gitu Budian ya. Menurut Ya benar Budian Pak. nih, apa yang bisa dilakukan untuk anak itu bisa menumbuhkan rasa tanggung jawabnya? Pernah saya coba itu untuk memfasilitasi dia dengan hal yang dia sukai. Dia itu Pak sukanya sama wayang. Dia sering membuat wayang dari apa kardus bekas. Dia gambar sendiri, warnai sendiri dan digunting menyerupai wayang itu. Hmm, Jadi keren, saya keren. memfasilitasi dia maksud saya memberikan kebebasan kepada dia Hmm, untuk bermain wayang sambil mengerjakan tugas. Jadi hmm, saya berpikir waktu itu dia akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik karena kesukaannya ada bersama dia. Namun hmm, hasilnya itu hanya sebentar, malah hmm, dia lebih fokus pada wayangnya, tugasnya ditinggalkan malah. Nah, hmm. seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya berhasil sih Budian ya, tapi waktunya tidak panjang Maksudnya, ya. ya benar. Jadi sudah berhasil. Jadi saya tangkap sih sudah berhasil, tapi tidak dalam waktu yang lama, terus tidak fokus. Setelah itu tugasnya tidak dikerjakan, malah main-main ya Budian ya. Benar, Pak. Kira-kira nih Budian, ada nggak yang bisa dilakukan Budian supaya anaknya ini jadi fokusnya lebih ke wayangnya semakin banyak, tetapi dia masih dalam konteks belajar Budian? Hmm, apa ya, Pak ya? Mungkin bisa sih. Dia kan suka mendalang ya, Hmm, bercerita pakai wayang. mendadak. Mungkin bagaimana kalau saya coba memberi tugas-tugas itu tidak seperti yang lain. Hmm. Saya akan memberi tugasnya melalui media wayang itu. Jadi pekerjaannya tugas-tugas yang akan dia kerjakan yang melalui wayang bercerita menggunakan media wayang itu. Bisa tidak ya Pak kira-kira Nah, ya? itu bisa dicoba itu Saya Budian itu. Iya benar Pak. Iya iya iya. Jadi Memfasilitasi siswa ya Budian ya, berdasarkan hal yang dia gemari, dia sukai, sehingga dia itu bisa eh, me- mengeksplor dirinya lewat wayang itu ya Budian ya. iya iya Pak. Ya mungkin seperti itu. Ya Pak, saya akan coba untuk melakukan ini pembelajaran berdiferensiasi ini berarti ya Pak ya. Wah, iya itu Prosesnya Budian. pada murid, jadi yang lain tugasnya mungkin menulis. Nah, sedangkan anak ini bercerita menggunakan wayang tersebut tentang pelajaran yang hari itu yang sedang Yang kita sedang pelajari. kita. Mungkin Jadi, seperti itu. jadi Dengan tetap dengan begitu dia bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi intinya dia tetap bisa belajar ya meskipun dalam konteks bermain wayang, tetapi Ya, konteksnya bermain layar itu dalam rangka untuk mengerjakan tugas gitu ya Budian ya. iya Itu benar Pak. pembelajaran berdiferensiasi banget itu Budian itu. Jadi kita menyesuaikan proses ya Budian ya, sehingga Iya kebutuhan benar. belajarnya anak itu tetap terpenuhi. Nah, kalau kita bicara soal waktu nih Budian, kapan kira-kira akan dieksekusi rencana ini? Nah, insya Allah ya dalam waktu dekat ini mungkin minggu ini akan saya lakukan. Sepertinya saya sudah tidak sabar ingin menerapkannya ini Pak. Wah, luar Ini biasa. kayaknya berhasil ini nanti. Saya akan sampaikan gagasan ini kepada kepala sekolah dan mengkomunikasinya kepada orang tua yang bersangkutan. Saya juga akan menyiapkan RPP untuk menunjang pembelajaran diferensiasi itu tersebut itu Pak. Wah, luar biasa Budian. Semangat ya Budian ya. Wah, dapat ide nih. Jadi mungkin dengan berkomunikasi dengan kepala, kemudian dengan orang tua ini mungkin juga bisa memperlancar usahanya Budian, dapat ide lagi mungkin ya Budian ya. Ya, Pak. Nah, Budian untuk memudahkan melaksanakan idenya ini, paling mudah kan ada rekannya ya Budian ya, supaya ada yang mengingatkan tuh Budian, berbagi komitmen mungkin. Kira-kira nih temannya Budian atau rekannya yang
akan diajak untuk join menyelesaikan masalah ini ada enggak kira-kira Bu Dian? Ada Pak, saya nanti akan mengajak rekan guru ke sesama kelas 4 dan kami memang sering sharing. Saya akan mengajak mereka untuk melakukan hal ini dan juga nanti bisa merefleksi hasil apa yang saya lakukan nanti Pak. Saya ada dua rekan kerja sesama kelas 4 karena kelasnya ada 3 Pak. Oh, Jadi kelasnya ada ada 2 3 rekan ya. guru, plus ada 2 rekan guru yang bisa saya ajak untuk Oke, jadi dalam minggu ini Bu Dian akan mengajak rekannya untuk saling menjaga komitmen ya Bu Dian ya, untuk menumbuhkan tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan si murid itu. Iya Pak, benar Pak. Saya akan melaksanakannya dan semoga bisa menjadi solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Amin, Bu Mudah-mudahan. Dian. Dian ini kita sudah berada di penghujung sesi nih Bu Dian. Setelah menjalani sesi perbincangan kita, apa yang dirasakan oleh Bu Dian nih? Setelah saya menjalani sesi ini, saya menjadi sedikit lega, emosi saya sudah mulai berkurang, berganti menjadi semangat ini untuk menerapkan tadi ide yang saya temukan tadi Temukan itu. tadi ya Bu Dian ya. Terima kasih ya Pak, sudah Oh, membantu saya mencari ide. wah, saya juga terima kasih Bu Dian sudah bisa terbuka untuk bercerita. Semoga ini kita dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran kita di kelas ya Bu Dian ya. Kita Benar bertemu Pak. minggu depan lagi ya Bu Dian ya. Pengen dengar cerita Oke, si siap. anak hebat itu tadi. Wayangnya bisa bercerita apa nanti ini untuk mengerjakan tugas ini ya Bu Dian ya. Tetap semangat ya Bu Baik. Dian ya. Oke, Fighting. siap Pak Isan. Semangat. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.